Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 79. Gunho mengikuti Sekang Lee ke kantornya, dan manajer pesolek itu tampak hancur. Tuan. Manajer agensi hiburan terus menelpon Sekang Lee, namun Sekang Lee tidak menanggapinya. Gunho dan Sekang Lee memasuki kantornya. Itu adalah kantor besar dengan bendera merah dan bintang 5. Ada meja kayu besar dengan papan nama, tertulis Direktur Sekang Lee. Ruangan itu jelas terlihat seperti ruangan pejabat tinggi pemerintah. Apa yang diminta oleh manajer agensi hiburan itu? Dia ingin menyewa gym dan melakukan pertunjukan hiburan besar-besaran di sana. Dia berencana mendatangkan penyanyi grup populer Korea. Mitra bisnis China mereka datang pagi ini untuk meminta persetujuan kami lagi, dan saya harus menyuruhnya pergi. Itu akan menimbulkan masalah lalu lintas. Ya, semacam itu. Kami sebenarnya punya alasan penting lainnya. Kami harus melindungi bisnis hiburan kami sendiri di Tiongkok. K-pop terlalu populer di Tiongkok di kalangan anak muda. Hiburan Tiongkok juga membutuhkan peluang untuk berkembang. Anda akan melakukan hal yang sama jika kamu berada di posisiku. Gunho menganggukkan kepalanya, menurutnya Sekang Lee masuk akal. Oh, bagaimana bisnis pabrik suku cadang mobilmu di kota Suzhou? Saya diberitahu bahwa Anda memperkenalkan presiden sebuah perusahaan manufaktur jendela kepada Min Hyuk. Apakah itu membantu bisnisnya? Saya baru saja memberitahunya bahwa ada perusahaan seperti itu. Min Hyuk sering memberitahuku bahwa pendapatan penjualan kami meningkat karena kamu. Saya berharap presiden perusahaan di Tiongkok bekerja seperti dia. Ada beberapa perusahaan milik pemerintah yang dikelola biro kami, dan saya berharap presiden perusahaan tersebut bekerja keras sebagai Presiden Min Hyuk Kim. Terima kasih sudah mengatakan itu. Oh, kamu tahu, aku membawakanmu sesuatu. Karena kamu suka merokok, aku membawakanmu sekotak rokok. Haha, terima kasih. Saya berhenti merokok, tapi itu tidak mudah. Dalam pertemuan tadi, sekretaris partai memberitahu saya bahwa dia bisa mencium bau asap dari saya. Saya kira saya harus berhenti merokok agar karir saya sukses. Gunho awalnya ingin makan malam dengan Sekang Lee, tapi dia tidak memintanya. Sekang Lee terlihat sangat sibuk dan kelelahan. Gunho kembali ke Korea dan memimpin pertemuan. Pertemuan dengan direksi dan manajer dilakukan seminggu sekali pada hari Senin pagi. Pertemuan lainnya, dengan semua orang di atas asisten manajer, diadakan sebulan sekali di auditorium. Bagaimana kabar 30 pekerja baru itu? Mereka bagus. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja berpengalaman, dan menurut saya mereka akan melakukan pekerjaan dengan sangat baik meskipun ditempatkan di kantor. Mereka bekerja di bidang produksi, tetapi banyak dari mereka memiliki kualifikasi yang sangat baik. Itu terdengar baik. Mereka sangat pandai dalam menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu singkat. Pekerja berpengalaman kami bekerja lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Saya pikir mereka merasa bahwa mereka mungkin akan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh pekerja yang lebih muda. Direktur penjualan membuat laporan. Pelanggan utama produk baru kami, S Group, kemungkinan akan mengalami beberapa perubahan dalam struktur perusahaan mereka. Apakah kamu mendengar sesuatu yang spesifik? Orang bilang wakil presiden S Group akan segera mengundurkan diri. Dia masih terlalu muda untuk pensiun, bukan? Rekannya yang lebih muda darinya bergabung dengan perusahaan sebagai presiden. Jadi dia mengajukan surat pengunduran diri secara sukarela. Benarkah? Dia baik pada kita dan bisnis kita. Sayang sekali. Manajer pabrik dan kepala pusat penelitian yang keduanya lebih tua dari wakil presiden S Group tampak depresi. Setelah pertemuan tersebut, Gunho sedang duduk di kantornya sendirian ketika kepala pusat penelitian memasuki kantor. Silahkan duduk. Gunho menunjukkan tempat duduk padanya. Saat Anda memutuskan untuk menutup pusat penelitian, 24 dari 30 pekerja pusat penelitian telah dipindahkan ke departemen lain. Apakah mereka senang di sana? Atau malah mengeluh? Sepertinya mereka baik-baik saja. Sejujurnya, Tuan, para pekerja di pusat penelitian kami itu sebenarnya bukan peneliti. Lalu kenapa kamu mempekerjakan orang-orang itu untuk bekerja di pusat penelitian? Saat kami mengisi posisi di pusat penelitian,
Presiden Mulpasaneop sebelumnya menginstruksikan untuk mencari pekerja yang diperlukan dari departemen lain di perusahaan, daripada mempekerjakan orang baru. Beberapa dari mereka sekarang kembali ke posisi lama, dan mereka mungkin menjadi lebih bahagia di sana. Jadi, saat ini hanya ada 6 orang di pusat penelitian. Ya, kami masih membutuhkannya untuk menjaga peralatan pusat penelitian tetap berfungsi. Tahukah Anda? Keenam pekerja yang tersisa di pusat penelitian itu lebih unggul dari pekerja lain yang sebelumnya bekerja di pusat penelitian. Benar, keenam pekerja ini sangat pintar. Saat kami memulai usaha patungan dengan Limondel Dion di AS, kami akan membutuhkan pekerja terampil. Kami harus mengirim mereka ke AS untuk pelatihan. Saya sebelumnya diberitahu bahwa kami memerlukan sekitar 3 pekerja terampil untuk dikirim ke AS, jadi mereka dapat menerima pelatihan dari Limondel Dion. Saya akan memilih 3 pekerja muda jika Anda membutuhkannya. Saya akan memberitahu Anda setelah semuanya menjadi jelas. Saya ingin berbicara tentang pekerjaan saya, Tuan. Tentu, silakan. Bahkan setelah saya pensiun pada akhir tahun ini, pusat penelitian harus ada di sini. Perusahaan sebesar ini memerlukan pusat penelitian. Saya mengerti Anda ingin melakukan perubahan, namun, menyingkirkan pusat penelitian tidak akan berhasil, ada gunanya bagi perusahaan. Apa yang kamu sarankan? Saya menyarankan untuk mendatangkan kepala petugas baru untuk pusat penelitian dan mempertahankan setidaknya 15 pekerja di sana. Kami dulu punya 30 pekerja di sana. Kami pada dasarnya membutuhkan 15 pekerja, itu sudah cukup. Saya memiliki seseorang yang ingin saya rekomendasikan untuk posisi Chief Officer. Siapa itu? Saya punya teman yang juga mendapat gelar Ph.D. dari Jerman. Dia masih muda. Dia baru berusia 51 tahun. Kepala pusat penelitian merekomendasikan seorang insinyur dengan gelar Ph.D. dari Technical University of Munich di Jerman sebagai penggantinya di GH Mobile. Gunho ingin tahu lebih banyak tentang orang itu. Di mana dia bekerja sekarang? Dia bekerja di pusat penelitian di kota Pangyo. Itu adalah pusat penelitian di sebuah perusahaan kecil. Mengingat fakta bahwa Anda merekomendasikan dia sebagai penerus Anda, dia pasti sangat baik dan kompeten. Lalu mengapa dia bekerja di pusat penelitian perusahaan kecil? Kepala petugas menghela nafas sedikit. Ia menerima gelar Ph.D. di Munich. Seperti yang Anda ketahui, industri otomotif Jerman memproduksi mobil paling kompetitif di dunia, seperti Mercedes, BMW, Volkswagen semuanya adalah perusahaan Jerman. Setelah mendapatkan gelar Ph.D. dia memulai karirnya di pusat penelitian BMW. Dia dibayar dengan gaji yang besar. Lalu apa yang terjadi? Dia merindukan negara asalnya, dan dia menerima tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan otomotif besar Korea. G Auto. Dia seharusnya melakukannya dengan baik di sana juga. Dia diintimidasi oleh pekerja lain yang iri dengan apa yang telah dia capai, dan mereka juga sangat teritorial. Terlebih lagi, budaya perusahaan G Auto tidak cocok untuknya. Jadi dia pindah ke pusat penelitian sebuah perusahaan kecil, dan dia saat ini bekerja di sana, namun, lingkungan kerja termasuk peralatan penelitian yang diperlukan tampaknya tidak sepenuhnya mendukung penelitiannya. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun, dan tidak mudah baginya untuk pindah ke perusahaan lain yang lebih baik. Perusahaan kami mungkin tidak lebih baik dari perusahaan tempat dia bekerja saat ini. Dan kami tidak membayar banyak. Dia pernah datang mengunjungi saya di sini dan melihat-lihat pusat penelitian. Katanya, dia tidak bisa membandingkannya dengan yang ada di perusahaan besar, tapi yang pasti lebih baik daripada yang ada di kota Pangyo, tempat dia bekerja. Dia adalah seorang pemuda yang menjanjikan ketika dia masih di Universitas Teknik Munich di Jerman. Mesin diesel ditemukan oleh seorang insinyur yang belajar di Munich, Jerman. Munich adalah kota yang terkenal dengan industri otomotifnya yang sangat maju. Kalau begitu, mari kita cari tahu lebih banyak tentang dia. Tolong minta dia mengirimkan resumenya kepada kami. Ya Pak. Oh, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, Tuan Kepala Pusat Penelitian. Oke, Direktur Yun sedang mengerjakan pembongkaran pabrik kami di kota Asan. Setelah bisnis patungan dengan Dion dikonfirmasi, kami akan membangun pabrik baru di sana, dan itu akan digunakan untuk memproses bahan mentah untuk produk terkait uretan. Aku mempunyai gambaran kasar tentang hal itu. Setelah Anda pensiun dari posisi Anda saat ini pada akhir tahun ini,
saya ingin Anda bekerja di pabrik di kota Asan itu sebagai penasihat perusahaan mungkin selama 1 tahun atau lebih. Benarkah? Kedengarannya bagus. Kepala Pusat Penelitian tersenyum cerah. Gunho mengunjungi pabrik di kota Asan tempat bangunannya dirobohkan. Direktur Yun mengawasi lokasi konstruksi dengan helm pengaman di kepalanya. Situs itu dipenuhi debu. Saya minta maaf, Direktur Yun. Sepertinya saya selalu menempatkan Anda di lokasi konstruksi. Itu tugas saya, Tuan. Anda dulu memimpin proyek besar di lokasi konstruksi di luar negeri, dan saya minta maaf karena menempatkan Anda di tempat di mana sebuah pabrik kecil sedang dibongkar. Tidak masalah. Saya merasa sangat senang ketika saya berpikir untuk membangun pabrik yang luar biasa di lokasi ini setelah semuanya beres. Orang-orang yang bekerja di lokasi konstruksi seperti saya merasa dihargai ketika kita memikirkan sebuah bangunan baru yang akan dibangun. Benar. Kita akan memiliki pabrik baru yang sangat maju di sini untuk bisnis usaha patungan kita. Setelah Anda selesai dengan pekerjaan pembongkaran, kembalilah ke kantor di kota Jiksan. Ya Pak, Limondel Dion akan segera mengirim personelnya ke sini, dan kami hanya akan menunjukkan tanahnya saja. Ah, benarkah? Sebuah truk pengantar makanan tiba di lokasi pembangunan itu dari restoran terdekat. Oh, ini jam makan siangmu. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami, Tuan? Haha, aku ada janji makan siang di kota Onyang. Selamat menikmati makan siangmu. Sebuah truk seberat 1 ton yang dimodifikasi untuk usaha pesan antar makanan dimuati dengan wadah plastik besar berisi makanan di dalamnya. Mereka mulai membongkar kotak-kotak plastik itu. Gunho menghadiri pertemuan yang diadakan untuk pemilik bisnis, yang disponsori oleh Komite Dewan Bisnis Provinsi Chungnam. Karena hanya memperbolehkan pemilik usaha untuk hadir, tidak ada wakil presiden, tidak ada direktur, atau siapapun kecuali pemilik usaha, hanya ada 7 orang yang menghadiri pertemuan tersebut. Mereka adalah pemilik perusahaan kecil atau menengah, dan kebanyakan dari mereka bersuara nyaring dan berpenampilan tangguh. Mereka setidaknya 10 atau 20 tahun lebih tua dari Gunho. Presiden Go, Anda tidak bermain golf sama sekali. Tidak, aku jarang memainkannya. Para pemilik bisnis dalam pertemuan tersebut berbicara tentang golf sejak awal pertemuan. Mereka terkadang bercerita tentang pekerja perempuan di perusahaannya dan hubungan romantis mereka dengan karyawan perempuan tersebut. Gunho bertanya-tanya apakah ada orang di sini yang pernah dituduh melakukan pelecehan seksual. Ada seorang wanita pemilik bisnis berusia 50-an yang menghadiri pertemuan tersebut, dan dia meninggalkan pertemuan lebih awal dengan mengatakan bahwa dia punya janji lain. Para pemilik bisnis tersebut juga bercerita tentang bagaimana mereka menendang tulang kering pekerjanya saat mereka menegur para pekerjanya. Gunho berpikir, sepertinya mereka sedang melakukan perjalanan kekuasaan yang serius. Gunho meninggalkan pertemuan setelah makan. Gunho sedang tertidur saat mandi air panas di kota Onyang ketika dia menerima pesan teks. Itu ditulis dalam bahasa Inggris. Opa, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Kamu sudah lama tidak berbicara denganku. Itu dari Moriaiko. Gunho dengan cepat membalasnya, apakah kamu di Tokyo sekarang? Ya, saya di kondominium di Daikanyama, Shibuya. Saya libur sampai akhir pekan ini. Saya akan sibuk sepanjang minggu ini. Saya bisa pergi ke Tokyo minggu depan. Aku tidak akan berada di Tokyo minggu depan. Aku harus pergi ke Taman Arashiyama, Kyoto untuk pemotretan minggu depan. Apakah itu untuk buku bergambar? Tidak terlalu mereka berdua mengambil waktu beberapa saat sebelum melanjutkan pembicaraan. Mereka terkadang mengambil jeda yang lama untuk membuka kamus melalui ponsel pintar mereka ketika mereka melihat kata dalam bahasa Inggris yang tidak mereka mengerti. Saya diundang oleh Asosiasi Fotografer Profesional Kyoto untuk pemotretan. Lebih dari 100 fotografer profesional akan hadir di sana. Kamu mungkin akan memakai kimono, kan? Baiklah. Saya akan melakukan pemotretan di jembatan Togetsukyo, saya akan memegang waritsu payung kertas minyak tradisional Jepang. Kamu akan sangat cantik, haha. Terima kasih, Opa. Arigato gozaimashita. Gunho menggambarkan Moriaiko dalam kimono berwarna cerah dengan payung kertas minyak tradisional Jepang di tangannya. Dia akan terlihat sangat cantik. Lusa adalah hari Sabtu, kan? Aku akan berada di kondominium di Daikanyama, Shibuya pada hari Sabtu sore. Aku akan menunggumu. Sore hari itu,
Gunho kembali ke kantornya di kota Jiksan. Ketika Gunho memasuki perusahaan, staf kantor berdiri untuk menyambutnya. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Ya, Tuan. Semuanya berjalan baik seperti biasa. Gunho memasuki kantornya dan menelepon Min Hyok Kim ke Tiongkok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.